Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailatul Holisoh dengan NIM 22381092084 akan mempraktikkan tentang konseling sebaya. Konseling sebaya adalah layanan konseling yang diberikan oleh teman sebaya yang telah dibekali pelatihan dan keterampilan untuk menjadi seorang konselor sebaya, sehingga dapat memberikan bantuan kepada teman sebaya lainnya yang mempunyai masalah ataupun hambatan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir, sehingga dapat berkembang secara optimal. Adapun dalam video ini, saya menggunakan pendekatan behavior dengan teknik shaping atau membentuk. Adapun media yang digunakan dalam video ini yaitu dengan menggunakan media pouch. Media ini adalah gambaran bahwa sesuatu yang tidak dibuka maka tidak akan terlihat isinya. Media ini digunakan untuk membantu konseli mengungkapkan perasaan yang sebenarnya ia rasakan. Berikut adalah video tentang praktek bimbingan dan konseling teman sebaya. Loh Mer, kamu kok sendirian? Boleh aku duduk sini nggak? Iya boleh nih ya Bapak. Kamu habis kuliah? Iya nih tadi. Oh, bagiannya siapa? Tadi Bu Iswa. Oh Bu Iswa, pribadinya aja. Kenapa? Kamu kok kayaknya wajahnya murung gitu? Kamu kenapa? Enggak apa-apa sih. Kamu kayaknya ada masalah yang kamu pikirin. Mungkin kamu bisa berbagi cerita sama aku. Jadi gini, coba deh Mer, kamu kalau punya masalah terus kamu tuh pendam sendiri, kamu itu kan berat. Coba, aku akan umpamain pada kota ini deh. Kamu tahu nggak dalam kota ini isinya apa? Pensil mungkin? Atau enggak itu apa ya? Uang? Iya, jadi gitu Mer. Jadi coba aku buka ya. Nah, ternyata dalam kotak ini isinya itu penghapus. Nah, jadi ini perumpamaan kamu Mer. Kalau kamu itu gak berani buat membuka kotak ini, atau kamu gak berani buat membuka suara di hati kamu itu gak akan tahu, kamu tuh gak akan merasa lega. Dan aku pun juga gak tahu kamu kenapa. Aku juga gak bisa bantu kamu nanti. Kalau kamu ada masalah, kamu boleh kok buka cerita sama teman kamu atau sama aku juga bisa. Ya, sekarang kamu kenapa? Sebenarnya kayak stres gitu sih, kayak pikiran banyak gitu. Kenapa? Ada masalah? Jadi itu kan kamu tahu kan tugasnya Kak Mail tuh, itu kan direvisi gitu kan. Itu tugas kelompok. Nah jadi tugas itu aku tuh kerjain sendiri. Jadi kelompok apa teman-temanku tuh kayak ngebebanin kaku gitu. Padahal kan tugas yang lain juga banyak dan belum selesai juga. Jadi aku kayak stres gitu. Jadi aku makanya murung di sini. Jadi kamu itu anggaplah kamu kesel gitu ya sama kelompok kamu. Kamu satu kelompok berapa orang? Ada 5 sih, cuma mereka tuh bebanin aku semua, makanya aku kayak kesel. Aku iya, kamu juga punya tugas sendiri. Iya, tugas aku juga banyak, gak cuma itu aja. Masa mereka gak ini Meng, gak nimbrung di grup, kapan mau berkom gitu? Nimbrung sih, cuma nimbrungnya itu aku gak bisa ya nanti, aku gak ada sepeda ya. Udah kerjain aja, nanti aku yang bayar uang perinan gitu. Mereka tuh nimbrungnya gitu, bukan nimbrung kayak belum distribusi buat yang tugas itu. Jadi mereka itu nanggungin tugasnya itu ke kamu. Iya. Terus kamu gimana mereka? Kamu udah ngajak atau gimana? Aku udah ngajak, cuma itu tadi aku gak ada sepeda, aku gak ada nganter, aku ada acara, jadi kan ya gitu. Oke, kalau aku boleh ngasih pendapat ya Men, itu kan tugas kelompok. Iya. Nah, aku juga sebenarnya aku juga sama sih Men. Terkadang aku juga punya satu kelompok di mana mereka itu ya anggaplah gak peduli gitu sama tugas-tugasnya. Misalnya udah ada ini nih, biar aku gak usah kerjain gitu kan. Bisa kayak
udah ada Melisa nih, aman pasti tugasnya. Sedangkan kita kan juga terbebani sama tugas yang lain, tugas individu gitu kan. Jadi kalau aku boleh kasih saran, mungkin kamu tuh Mel bisa buat perjanjian dulu di awal pembentukan kelompok atau di awal pengerjaan. Kamu bisa buat perjanjian dengan kelompoknya kamu. Misalnya nih, yang nggak ikut berpartisipasi, yang nggak ikut mengerjakan tugas, itu nanti namanya nggak akan ditulis di kelompok gitu atau di tugas. Nah, kalau mereka memang nggak ngerjain, itu kamu bisa nggak tulis nama mereka. Kan mereka nggak bisa protes, itu kan sudah sesuai kesepakatan di awal. Gitu. Kalau kamu itu sudah membuat perjanjian, yang nggak ngerjain, namanya nggak akan ditulis. Mereka kan nggak bisa protes nanti. Gitu. Dan kalau menurut aku sih, aku juga udah pernah sih nerapin kayak gitu. Dan kalau menurut aku itu cukup efektif sih, soalnya teman-teman itu nanti punya rasa tanggung jawab yang mungkin meskipun rasa tanggung jawabnya itu berawal dari rasa takut, namanya gak ditulis, tapi kan yang terpenting itu gak ngebebanin kita dulu, kita juga merasa terbantu kan. Dan juga ya mereka gak hanya numpang nama gitu, mereka tahu oh ini tugasnya, oh begini penyelesaiannya gitu. Terus gimana kan kelompok kamu ini ya pernah kan itu observasi? Iya. Nah itu observasinya gimana? Kalau observasi itu datang emang, cuma pas analisis data itu tuh datanya itu pas di laporan dia tuh gak hadir. Oh jadi mereka cuma datang pas pelaksanaan observasi aja. Jadi yang bisa laporannya itu kamu? Semua Iya. banyak itu. Iya, soalnya aku juga ada sih Mel. Matkulnya Pak Ismail itu kan emang revisi dan itu cukup berat sih kalau memang dikerjain sendiri. Jadi menurut aku sih coba deh kamu bikin perjanjian dulu di awal. Siapa tahu kelompok kamu tuh punya rasa takut, mungkin dengan itu mereka punya rasa tanggung jawab. Gitu ya Nenek. Aku pikiran sih emang ke situ, soalnya kayak ya udahlah gitu. Biarpun itu kan ini juga tugas aku gitu. Mungkin kamu saking keselnya gitu ya sampai gak kepikiran buat sampai pasrah aja gitu. Ya kadang memang teman-teman itu kayak gitu, memang juga gak mikirin oh ini lo kasihan sulit, ini lo harus dibantu gitu. Yang penting tugasnya selesai. Emang kadang seperti itu. Jadi gimana sekarang perasaan kamu? Ya cukup lega sih, soalnya kan tadi aku mau di sini sendirian itu gak ada gak ada yang bisa dengerin cerita aku, gak aku nih gak ngungkapin masalah aku ini ke siapa-siapa, aku pendam sendiri. Pas kamu datang, ya udah deh lumayan lega. Terus dikasih saran juga tadi sama kamu. Makasih banget ya Nay. Iya, sama-sama. Jadi kan kamu udah ada nih pandangan buat ini jalan keluarnya gitu. Jadi yaitu ibaratkan kotak ini tadi kan, kalau kamu ngungkapin perasaan kamu sama orang lain akan tahu apa sih masalah kamu tuh sedang kenapa gitu. Jadi kita itu bisa bantu kamu, oh Melisa sedang ini, oh Melisa mungkin harusnya gini-gini gitu ya. Jadi kamu udah tenangkan sendiri. Oh aku ada matkul memang, kamu mau langsung pulang atau gimana? Sebenarnya aku ada acara juga sih di rumah ntar lagi. Ya udah Kalian mau balik, kamu baru balik sekarang? iya masih ada matkul di sini. Oh iya. Udah. Aku duluan ya, soalnya masuk. Iya, Makasih ya. Oke, semangat Mel. Ya. Kasih Naili. Iya, sama-sama. Kesimpulannya adalah konseling sebaya penting untuk diterapkan. Terkadang remaja lebih terbuka kepada teman sebayanya dibandingkan kepada orang yang lebih tua. Karena mereka seringkali beranggapan bahwa teman sebaya dapat lebih mengerti keadaan mereka dibandingkan orang yang lebih tua. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.